Hai semua, kali ini aku mau berbagi cerita dengan kalian. Dan ceritaku kali ini aku beri judul Hantu Tukang Pegang Kemaluan. Sebelum aku memulai cerita ini, bagi kalian yang baru bergabung di channelku, silakan like, subscribe, komen, dan share cerita ini di media sosial kalian ya, agar kalian bisa mendengarkan cerita-cerita menarik selanjutnya di channelku dan juga berbagi cerita dengan teman-teman kalian. Terima kasih jika sudah like dan subscribe, dan pada akhir cerita silakan sampaikan opini dengan memberi komentar di bawah ya. Ceritaku ini terjadi sekitar tahun 1980. Waktu itu di kampungku masyarakat dihebohkan oleh isu tentang hantu yang memegang kemaluan perempuan. Entah bagaimana kejadian awalnya, aku belum tahu hingga sekarang. Tapi dari banyak cerita yang beredar, aku dapatkan informasi begini. Pada tahun 1980-an itu di kampungku, kegiatan mandi, cuci, dan kakus itu masih dilakukan di sungai. Hampir semua penduduk melakukan aktivitas sehari-hari di sungai. Nah, ada seorang perempuan yang sedang di jamban atau kakus yang ada di batang. Batang itu adalah beberapa batang kayu yang disatukan dan mengapung di sungai. Di situ tempat aktivitas MCK, mandi, cuci, dan kakus. Nah, di batang itu ada seorang perempuan yang sedang di kakus. Tiba-tiba ketika dia sedang duduk di kakus itu atau di jamban itu, ada tangan yang keluar dari air dan memegang kemaluannya. Perempuan itu menjerit dan melompat keluar dari kakus. Waktu itu kejadiannya di senja hari sudah mulai gelap. Dua orang saudara perempuan itu yang sedang mencuci di batang ikut-ikutan terkejut dan hampir melompat melihat saudara mereka melompat dan berteriak keluar dari kakus. Perempuan yang menjerit itu mengatakan ada tangan yang keluar dari air dan memegang kemaluannya. Kedua saudaranya saling berpandangan heran. Lalu mereka berdua sepikiran, mengira bahwa saudara mereka itu hanya salah duga aja. Apalagi dia itu seorang yang memang dikenal penakut. Mereka mengira pada waktu saudara perempuan mereka itu sedang duduk di kakus, seekor ikan melompat dari dalam air dan kebetulan terkena kemaluannya. Karena hal seperti itu biasa, sudah sangat sering terjadi baik pada perempuan maupun laki-laki. Ketika sedang nongkrong pipis atau buang hajat di jamban, bisa ada ikan yang tiba-tiba melompat dari bawah, dari air maksudku. Tapi saudara perempuan mereka itu ngotot bahwa itu memang telapak tangan manusia. Terus bagaimana bisa tangan manusia muncul dari lubang pembuangan di jamban? Kecuali ada seseorang yang menyelam ke bawah jamban saat itu. Tapi itu sangat mustahil. Masa kan ada orang menyelam ke bawah jamban saat ada orang lain sedang buang hajat di situ? Menyelamnya persis di bawah pembuangan lagi, kan kotor. Menjijikan sekali kan? Biar bagaimanapun mereka meyakinkan saudara perempuan mereka bahwa itu ikan, tapi dia tetap tidak tenang. Semakin hari dia takut ke jamban, terutama pada malam hari.
Nah, cerita itu hanya beredar di keluarga mereka. Tidak ada yang berani bercerita keluar. Takutnya dikira membual atau ngarang-ngarang cerita. Tapi beberapa hari kemudian ada terdengar cerita dari orang lain. Ada perempuan di kampungku, perempuan lain maksudku di kampungku yang mengalami hal yang sama. Dan semakin hari semakin banyak kejadian yang sama, persis sama. Semua kejadian terjadi pada perempuan yang belum menikah, tepatnya perawan, dipegang kemaluannya. Maksud saya tuh hanya disentuh sebentar dengan telapak tangan. Dan terjadi di Jamban pada waktu malam hari. Kejadian menakutkan itu membuat heboh orang sekampung. Di mana-mana orang membicarakan itu. Dan hampir semua perempuan takut ke Jamban sendirian, meskipun di siang hari. Walaupun kejadian hantu menyentuh kemaluan perempuan yang masih perawan, tetapi semua perempuan dari yang anak-anak hingga yang sudah menikah, semuanya ketakutan. Kalau harus ke Batang untuk mandi, maka mereka janjian dengan tetangga atau minta ditemani oleh beberapa orang anggota keluarga. Kadang ada yang membiarkan pintu jamban terbuka saat sedang ada keperluan di jamban saking takutnya. Sebagian keluarga yang tergolong mampu secara finansial mulai membangun WC di darat, artinya di rumah mereka, karena tidak ada kejadian hantu itu memegang kemaluan perempuan ketika sedang di WC di rumah atau disebut WC di darat. Penduduk yang laki-laki banyak yang penasaran dengan kejadian yang menghebohkan itu. Kenapa hanya pada perawan? Beberapa orang laki-laki di kampung mencoba duduk di jamban, bahkan sampai telanjang bulat, agar hantu itu mengganggu mereka seperti mengganggu para perempuan. Sebagian laki-laki sambil membawa tombak untuk berjaga-jaga, walaupun agak ragu bagaimana tombak bisa berfungsi untuk menombak hantu. Telah dicoba oleh beberapa laki-laki di beberapa jamban yang tersebar di kampung, tapi tidak ada kejadian apa-apa pada mereka. Hanya kejadian itu terus terjadi pada para perawan. Akhirnya penduduk membuat rencana. Mereka meminta seorang anak gadis seolah-olah buang hajat di jamban. Tentu saja hanya anak gadis yang paling pemberani yang bersedia menjadi katakanlah umpan. Saat malam hari, seorang gadis yang dijadikan umpan itu turun ke sungai seolah-olah akan buang hajat. Sementara itu, beberapa orang laki-laki sudah berjaga-jaga, sebagian berjaga dengan tengkurap dan ditutup daun kajang di perahu yang diikat di dekat batang tersebut. Sebagian berjaga di pepohonan, bahkan ada yang menyelam separuh badan di sekitar sungai di sekitar batang. Beberapa saat menunggu, mereka tidak melihat ada hal-hal atau tanda-tanda yang mencurigakan. Malam semakin dingin. Penduduk sekitar memang diarahkan untuk tidak keluar rumah, terutama melarang perempuan ke jamban khusus malam itu, agar pengintaian mereka fokus pada gadis yang diumpan. Siapa tahu kan, ketika mereka mengintai pada umpan, ternyata hantunya mengganggu gadis lain yang kebetulan malam itu juga sedang di jamban. Dari beberapa cerita yang aku dapatkan, pada waktu ada juga penduduk yang tidak setuju
tindakan mengumpankan seorang gadis sebagai umpan untuk hantu. Ya, untuk saat itu mereka beranggapan itu hantu. Alasan mereka tidak setuju itu karena bagaimana jika gadis yang diumpankan benar-benar diganggu hantu sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namanya hantu kan makhluk halus, tidak tampak kasat mata. Dia bisa langsung merasuki badan gadis itu, membuatnya kerasukan. Tetapi lebih banyak orang yang mendesak untuk mengadakan pengintaian, saking geramnya atas kejadian tersebut. Nah, kita kembali pada saat-saat pengintaian ya. Seorang pengintai tiba-tiba melihat ada perahu dari tanah di seberang sungai tanpa lampu. Biasanya kalau orang berperahu pada malam hari, pasti ada penerangnya agar terlihat. Perahu itu singgah di batang yang tidak jauh dari batang tempat gadis diumpankan di jamban. Si pengintai berusaha menajamkan penglihatannya di malam gelap dari batang pohon. Dia melihat seseorang turun dari perahu itu melarutkan diri setengah berenang di sungai. Pelan-pelan agar tidak menimbulkan bunyi di air. Jadi kayak larut gitu, tetapi dia mendorong dirinya karena ada arus kan ya, mendorong dirinya ke batang tempat umpan. Setelah orang yang melarutkan diri itu sampai di batang tempat gadis diumpan, ia menyelam ke bawah jamban. Semula si pengintai mengira itu manusia jadi-jadian atau hantu atau makhluk yang bukan manusia. Jadi dia terdiam, kaku, seperti tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi kemudian dia seperti tersadarkan setelah mendengar ada salah seorang dari pengintai yang lain terdengar berteriak nyaring, "Tangkap! Di bawah jamban orangnya!" Rupanya ada beberapa pengintai lain yang juga melihat orang itu menyelam ke bawah jamban. Hampir semua pengintai dalam sekejap sudah mengepung batang. Sebagian menyelam ke bawah jamban. Dan suasana malam yang sepi tiba-tiba menjadi ramai suara. Dan beberapa lampu penerang yang telah disiapkan langsung dinyalakan. Ternyata teman-teman semua, itu bukan hantu, bukan juga manusia jadi-jadian. Lalu siapa? Itu seorang laki-laki penduduk setempat yang sedang mengamalkan suatu katakan ajian atas tuntunan seorang dukun agar dia menjadi sukses dalam segala hal. Laki-laki itu harus memegang kemaluan 40 orang perawan. Dia tahu melakukan hal itu tidak mudah. Tapi si dukun akan menolongnya memberi ajian agar tidak ketahuan atau membuat orang tidak menyadari kedatangannya. Itulah rupanya yang menyebabkan si pengintai tadi hanya terdiam termangu ketika melihat seseorang mencurigakan yang menyelam di bawah jamban. Rupanya terkena kekuatan ajian. Untunglah ada pengintai yang lain yang katakanlah kebal dari ajian itu, sehingga bisa berteriak memanggil yang lainnya. Si pelaku yang sempat beberapa lama dianggap sebagai hantu pemegang kemaluan itu, dalam aksinya berhasil melakukan pada 37 orang perawan. Wah, berarti tinggal 3 orang saja lagi jadi 40 orang. Maka
terpenuhi syarat yang diminta dukun. Tapi percayalah teman-teman, perbuatan yang seperti itu atau sejenisnya tidak pernah berhasil sampai akhir. Pasti banyak persoalan atau situasi yang mengendalakannya. Laki-laki itu dihukum secara adat dan dilaporkan pada pihak yang berwajib sampai menerima hukuman yang setimpal. Pesan saya, jika ingin sukses, berusaha dan lakukanlah cara yang wajar dan benar. Walaupun awalnya hasilnya sedikit, tapi kalau itu diberkati, maka akan mendatangkan manfaat besar. Dan jika belum berhasil, tetap ada jalan atau cara lain untuk berhasil. Jauhilah tindakan yang tidak diberkati. Nah teman-teman, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya, dan salam dari channel Kisah Umay.